Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan hari ini saya ambil tema tentang Rabu Abu, di mana sebagian besar Kristen Protestan dan juga umat Katolik merayakan hari Rabu Abu. Nah saudara, walaupun dari antara kita ada yang tidak merayakan Rabu Abu, itu tidak masalah. Tetapi di sini kita akan belajar dari peristiwa Rabu Abu ini. Terdapat beberapa ayat yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya renungkan, sehingga bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita semua, baik yang merayakan Rabu Abu maupun yang tidak merayakan Rabu Abu. Di sini saya ambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini saudara, kita bisa membagi pengertian menjadi dua. Yang pertama, pengertian secara harfiah atau secara duniawi, dan yang kedua kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari ayat ini secara rohani. Nah, di sini dikatakan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini mengingatkan kita tentang sebuah perjuangan, saudara. Maksudnya apa sih perjuangan? Semisal kita dididik oleh satu guru, dan ternyata guru kita itu sangat membantu, sangat berpengaruh dalam kemajuan prestasi kita atau kemajuan kita dalam bidang apapun. Nah saudara, di dalam ayat ini kita pertama-tama dipesankan untuk tidak menyombongkan diri. Merendahkan diri artinya apa saudara? Di mana tempat kita berpijak, di mana tanah tempat kita berpijak, itu masih ada yang lebih hebat daripada kita, dan masih banyak sekali orang yang lebih rendah daripada kita. Untuk itu saudara, kita tidak boleh menyombongkan diri, karena di bawah kita masih banyak orang yang berjuang saudara, yang lebih berjuang daripada kita, yang lebih berkekurangan daripada kita saudara. Nah itu pengertian secara harfiah atau secara duniawi. Kita akan membahas Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7 itu menjadi pengertian yang rohani, yang alkitabiah. Bagaimana Alkitab memandang ayat ini dan bisa menjadi rema kita saudara. Kita akan baca kembali. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saya tidak akan membahas tentang debu ini saudara, tetapi saya membahas tentang roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ini berbicara tentang kelahiran kembali saudara, dimana kita ingat saudara, pada awal mulanya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia memakan buah pengetahuan, dan Adam Hawa diusir dari Taman Eden saudara. Nah saudara, dari peristiwa Adam Hawa ini saudara, kita bisa melihat bahwa Allah sempat berbicara kepada mereka, jika engkau memakan buah pengetahuan ini, maka engkau akan mati.
Dan benar saja saudara, memang tubuh mereka itu tidak mati saudara, tetapi roh mereka mati. Hubungan mereka dengan Allah itu mati saudara, karena dosa. Jadi dosa inilah yang menghambat hubungan kita dengan Allah. Makanya di dalam surat Yeskiel atau Yeremia itu, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pembatas antara dirimu dengan Allah itu adalah dosamu. Saya bayangkan di sini saudara, bagaimana kelahiran kembali itulah yang mengembalikan roh kita kepada Roh Kudus. Artinya apa? Hubungan kita dengan Allah yang sudah hancur, sudah menjauh, dengan kita melakukan pertobatan dan kelahiran kembali, maka roh kita disucikan saudara, maka roh kita dikuduskan, dan roh kita dengan Roh Kudus itu menjadi satu. Artinya apa saudara? Ketika kita lahir kembali, Roh Kudus itulah yang menguasai diri kita dari aspek jiwa, roh, dan tubuh. Amin. Makanya kalau kita lihat di dalam abu-abu, di situ ada tanda salib abu, yaitu yang ada di dahi, itu menandakan tentang kerendahan hatian dan pertobatan. Itu menandakan bahwa kita menyerahkan hidup kita, pikiran kita kepada Allah. Kenapa pikiran saja? Kenapa tidak lainnya? Bisa tangan, bisa tanda salib di kaki, bisa tanda salib di dada. Itu bisa saja saudara. Tetapi kenapa memberi tanda salibnya, tanda abu itu harus di dahi saudara? Ini merupakan simbol saudara. Di dahi kan ada otak ya saudara. Jadi ini merupakan simbol bahwa otak kita, pengertian kita, pikiran kita itu tunduk kepada perintah Yesus, itu tunduk kepada salib Kristus. Nah, kembali lagi saudara ke dalam kelahiran kembali, bagaimana kita bisa mengetahui, memahami bahwa kelahiran kembali dan pertobatan itulah yang menghubungkan kita dengan Allah. Sebelumnya kita berdosa, tetapi karena anugerah Tuhan dan karena kita mau bertobat, maka Tuhan, dikatakan dalam Yohanes, Tuhan itu setia dan adil. Kalau engkau mengaku dosa, Dia akan mengampuni dosamu. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa waktu Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci itu ya artinya kordennya bait suci itu terbelah menjadi dua. Nah, kita harus memahami saudara, korden bait suci itu menghubungkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ruang kudus itu tempat imam, dan ruang maha kudus itu tempat Allah bersemayam. Nah, ketika Yesus mati, korden itu terbelah menjadi dua. Sesungguhnya saudara, korden ini menggambarkan tentang dosa manusia. Dosa manusia itu bisa dibelah, bisa dipecahkan, bisa diselesaikan, bisa dihapuskan dengan kematian Yesus di kayu salib. Amin. Jadi saudara, kalau engkau ingin bertobat dan ingin dosamu diampuni, percayalah akan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Artinya apa saudara? Dosa kita yang menghalangi itu kita serahkan kepada salib. Kita mengaku dosa kita di bawah salib saudara.
Makanya ada tanda salib ya di dahi itu, agar pikiran kita tunduk kepada Allah. Kalau pikiran kita tunduk kepada Allah, maka suasana hati kita, jiwa kita, tingkah laku kita, kehendak kita itu akan otomatis mengikuti kehendak Allah. Karena awas saudara, tubuh kita bergerak, tubuh kita berbicara, tubuh kita merasakan, itu semua dari pikiran saudara. Nah, kalau pikiran kita tunduk sama Tuhan, diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh ayat-ayat Alkitab, oleh perintah-perintah dan janji-janji Tuhan, maka kehidupan kita, tingkah laku kita, suasana hati kita itu juga diisi dan diatur oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan.